Raja Naga Hitam dengan hormat menunggu perintah Gilgamesh. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu bahwa kedatangan dua utusan ilahi pastilah instruksi penting dari Dewa Utama. Adapun identitas dua Dewa Utama, dia tidak pernah ragu. Dalam kemarahannya, dia membuat pukulan penuh dan bisa, dengan mudah, diblokir oleh Gilgamesh. Secara alami, tidak ada keraguan tentang kekuatan. Terlebih lagi, kecuali utusan yang memiliki kekuatan Dewa Utama, siapa yang bisa mengangkat kutukan dengan begitu mudah? Tuanku, jika ada yang bisa saya lakukan, katakan saja, saya akan melakukan yang terbaik. Raja Naga Hitam sekarang memiliki wajah yang saleh, karena takut menyinggung Gilgamesh, utusan dewa. Gilgamesh melihat Raja Naga Hitam bereaksi seperti ini. Kekaguman pada Qin Yichan sedikit lebih. Dia baru saja datang ke bidang bintang yang dikendalikan oleh Naga Hitam selama beberapa hari, dan dia mampu memprediksi hasil rencananya secara akurat. Kemampuan perhitungan semacam ini, bahkan para menteri penting di dinastiku, tidak dapat melakukannya. Dia pasti ras yang mahir dalam perhitungan dalam legenda, dan kekuatan ras itu tidak bagus. Feng, sebagai salah satu dari mereka, dapat bersaing denganku dalam kekuatan. Orang ini pantas dihargai oleh raja ini. Tidak hanya Gilgamesh, tetapi juga Arthur di samping menatap kosong. Bagaimana angin melakukannya? Reaksi Raja Naga Hitam persis sama seperti yang dia harapkan. Mungkinkah dia telah menguasai semacam sihir untuk memprediksi masa depan? Meskipun Arthur bertanggung jawab atas kekaisaran dan memiliki pengalaman dalam pertempuran berbaris, strategi yang dia banggakan adalah beberapa hari sebelum prediksi Qin Yichan, dan kemampuannya lebih rendah. Justru karena Arthur tahu berapa banyak perubahan tak terduga yang akan terjadi jika satu langkah lagi adalah memprediksi. Semakin banyak waktu untuk prediksi yang akurat, semakin sulit prediksinya. Sudah 3 hari sebelum Qin Yichan memberitahu mereka di gua. Bagaimana dia yakin bahwa kutukan itu terjadi secara ekstrim? Raja Naga Hitam pasti akan bergegas keluar ketika dia mendengar provokasi. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Raja Naga Hitam akan memperlakukan mereka sebagai dewa tanpa kecurigaan? Semua ini adalah hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh Arthur dengan gegabah, dan Qin Yichan diprediksi secara akurat. Pada saat itu, tiba-tiba ada gelombang tekanan di hati Arthur. Untungnya, dia ada di pihak kita. Kalau tidak, akan menakutkan memiliki orang seperti itu sebagai lawan. Arthur tenggelam dalam kekaguman Qin Yichan, dan Gilgamesh tidak sabar untuk mengambil langkah selanjutnya. Dia menatap Raja Naga Hitam dengan mata tajam. Raja Naga Hitam, ada satu hal yang harus kamu ketahui sekarang, yaitu, aula suci perang yang berhubungan dengan kuil naga hitammu, diam-diam bersekongkol melawan Olympus. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berperang dengan Ares dan menghentikannya. Kamu tidak bisa membiarkan mereka merencanakan dengan tenang. Setelah masalah ini, Lord God secara pribadi akan menghadiahi Anda dengan identitas dan status Anda. Jika kreditnya tidak kecil, Anda juga dapat membagi wilayah bintang dari kuil suci pertempuran kepada Anda. Setelah berbicara tentang manfaatnya, mata Gilgamesh menjadi samar. Tentu saja kamu juga bisa menolak. Ketika saatnya tiba, raja ini secara pribadi akan mengambil Panglima Perang Olympus untuk mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, kuil naga hitam dan kuil suci perangmu akan terlibat dalam kejahatan konspirasi. Raja ini memiliki hak untuk memotong dulu dan kemudian bermain. Suara Gilgamesh tidak keras, tetapi kecanggungannya yang terukir di tulangnya tidak bisa mentolerir pelanggaran apapun. Dia memiliki wajah yang agung, ditambah dengan nada suaranya yang pasti dan tidak kontroversial. Sebelum Raja Naga Hitam menyadarinya, momentumnya sudah melemah ke dasar. Gilgamesh berbalik dan berjalan ke singgasana kuil naga hitam, menghadap Raja Naga Hitam. Lain-lain, raja ini memberimu 3 napas waktu untuk berpikir. Sebelum Raja Naga Hitam berlutut, kerumunan naga hitam berlutut terlebih dahulu. Dalam antisipasi diam-diam dari naga hitam, Raja Naga Hitam akhirnya mengangguk. Aku akan mengikuti perintah Lord God. Melihat pemandangan di depannya, Gilgamesh tidak melihat banyak senyum di wajahnya. Karena semua ini, Qin Yichan sekali lagi meramalkan. Naga hitam itu pasti akan menyetujui masalah ini di hadapan Raja Naga Hitam. Jangan ragu untuk membicarakannya. Jika Gilgamesh hanyalah seorang jenderal atau selebritas biasa, dia mungkin akan seperti Arthur, hanya mengagumi kemampuan Qin Yichan. Tapi Gilgamesh pernah menjadi raja. Sebagai seorang raja, ia memiliki martabat untuk tidak membiarkan orang lain menyinggung. Bahkan jika dia menghormati Qin Yichan, dia hanya akan menggunakan pertempuran habis-habisan untuk membuktikan kekuatannya. Alih-alih tinggal di bawah tangan Anda. Namun, raja ini masih berhutang budi padamu. Setelah kamu dan aku pergi kali ini, aku akan memberimu 2 kesempatan untuk menantang raja ini. Gilgamesh membuat keputusan di dalam hatinya. Lihatlah naga di kuil naga hitam lagi. Menurut instruksi Lord God, Raja Naga Hitam, kamu bertanggung jawab untuk memprovokasi kuil. Tetapi kamu tidak boleh memasuki aula pertempuran. Kita juga perlu mendapatkan bukti Dewa Perang Ares. Ketika kami mendapatkan bukti pemberontakan melawan Ares, Dewa Perang,
kami akan mengirim orang untuk memberitahu Anda tentang serangan besar dan mengalahkan Istana Perang Suci. Gilgamesh mengerutkan kening ketika dia selesai berbicara. Dia telah memikirkan strategi Qin Yi Chen akhir-akhir ini. Dan hari ini, dia akhirnya menemukan kunci strategi Qin Yi Chen. Memerintahkan Raja Naga Hitam untuk memprovokasi, tetapi tidak menyerang, akan membuat Ares lelah menghadapinya. Dengan cara ini, tenaga kerja yang diatur oleh angin di candi memiliki kemungkinan untuk naik, dan akan lebih mudah untuk mengakses hak-hak candi tingkat tinggi. Lebih mudah untuk menemukan media untuk mematahkan kutukan. Jika Anda tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, itu tidak akan membuat khawatir orang-orang Olympus. Selama identitas utusan tidak terungkap, Raja Naga Hitam selalu dapat melakukan sesuatu untuk Qin Yi Chen dan membantunya menangani Aula Perang Suci. Adapun apa yang disebut bukti yang diperoleh, itu adalah membiarkan Naga Hitam menyerang setelah menghilangkan kutukan, dan salah satunya adalah menciptakan peluang bagi beberapa orang untuk pergi dengan tenang. Yang lainnya adalah membiarkan Olympus memperhatikan pemberontakan suku Naga Hitam. Pada saat itu, perhatian Zusen tidak akan tertuju pada iblis mereka, tetapi ras naga hitam, ras yang telah berkembang. Ada cukup waktu bagi mereka untuk melewati ratusan bidang bintang dan bersembunyi lagi. Strategi Raja Feng hanya bisa melihat melalui level ini. Pasti ada tempat lain di mana Raja belum melihatnya. Tidak, Raja dulu terlalu meremehkannya. Sekarang dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Pasti ada tempat yang tidak kuduga. Gilgamesh telah jatuh ke dalam pusaran pemikiran, tidak mampu melepaskan diri untuk waktu yang lama. Melihat situasinya tidak baik, Raja Naga Hitam mengangkat kepalanya dengan ragu dan menatap Gilgamesh di atas. Jika mereka melihat reaksi Gilgamesh yang tidak biasa, mereka pasti akan curiga. Arthur bergegas maju dan berkata, "Selain masalah ini, ada satu hal lagi yang membutuhkan kerjasama Anda. Kami menduga Ares telah menyembunyikan cara rahasia sarapan dalam metode memecahkan kutukan, dan menyusahkan Raja Naga Hitam untuk merekam semua metode ini." Setelah Arthur mengatakan ini, dia merasa lega ketika melihat Raja Naga Hitam melakukan hal yang sama. Dengan sedikit keluhan, dia berkomunikasi dengan Gilgamesh. "Mengapa kamu melupakan hal yang begitu penting?" Arthur, yang tidak menoleh ke belakang, tidak bisa melihatnya, dan seringai muncul di wajah Gilgamesh.